Polda Metro Jaya berhasil membongkar sindikat spekulan yang diduga memperdagangkan obat ivermectin di atas harga eceran tertinggi. Spekulan yang mempermainkan harga obat ivermectin ini telah ditangkap di daerah Matraman, Jakarta. Penangkapan dilakukan menyusul terjadinya kelangkaan obat ivermectin di Jakarta terkait meningkatnya kasus COVID-19. Para pelaku yang ditangkap polisi akan dijerat dengan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Selain itu, para pelaku juga akan dijerat dengan pasal pidana KUHP. Memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM darurat terhadap pengendalian HET itu, harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang coba-coba berspekulasi melakukan penimbunan serta menjual obat di atas HET tersebut. Ya, inilah kemudian Polda Metro Jaya membentuk tim dipimpin langsung oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya untuk melakukan pengecekan dan pengawasan, melakukan penyelidikan di lapangan terhadap adanya kelangkaan obat-obat maupun juga alat kesehatan yang sekarang ini sangat diperlukan oleh rumah sakit maupun korban-korban atau pasien-pasien daripada korban pandemi COVID-19 ini. Salah satu yang beredar adalah adanya obat yang namanya ivermectin. Ya, obat ivermectin ini. Kita ketahui bahwa obat ivermectin ini obat yang sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan secara umum. Ya, dan harus melalui satu resep dokter baru bisa mendapatkan obat ivermectin ini. Ini harus kita ketahui bersama. Sama dengan penjualnya yang berhak menjual karena harus dengan resep dokter, ketentuannya adalah harusnya apotek. Apotek yang mempunyai izin namanya STRTTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian. Ini yang harus dimiliki oleh si toko penjualnya. Ya. Ini yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim yang dipimpin Pak Dirkrimsus. Di lapangan kita temukan salah satunya adalah di toko di Jalan Pramuka yang biasanya menjual obat-obatan di daerah Pasar Pramuka, di Matraman, Pasar Pramuka di Matraman, Jakarta Timur ya. Berhasil menemukan satu toko, sebenarnya ada dua, tapi satu masih dalam pendalaman, tapi satu ini sudah memenuhi unsur. Nama tokonya adalah SJ, saya inisialkan saja toko SJ. Kalau di situ ditemukan obat-obatan ivermectin ini dijual dengan harga cukup tinggi, tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Di dalam list yang ada dari Kementerian Kesehatan, harganya sebenarnya per satu biji itu 7.500 per tablet. Jadi satu kotak seperti ini isinya adalah 10 tablet. Jadi kalau dalam HET-nya itu adalah sekitar 75 ribuan. Kalau sampai ke retailer, itu biasanya naik dengan harga patokan harga ada sudah ditentukan. Tetapi yang ditemukan di lapangan karena kelangkaan obat ini disebabkan juga oleh panik buying yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ya, banyak yang langsung memesan, kemudian ada coba bermain nakal. Harga ini ditemukan sekitar 475.000 per satu kotak. Jadi kenaikannya dari 75.000 naik sampai 475.000. Bahkan ada di media-media online juga beredar sampai melebihi dari harga itu. Sekitar 700 pun ada. Ini masih kita lakukan penyidikan terus. Termasuk penjualan di media online. Juga edukasi buat para
pelaku-pelaku penjual-penjual bermain di media online, kami akan melakukan penindakan yang tegas untuk semuanya ini. Ya, jadi ditemukan 475.000 harganya. Ini yang kemudian kita amankan si pemilik tokonya, ya, inisialnya adalah R. Ini sekarang ini masih kita lakukan pendalaman pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 4 Juli kemarin, sekitar pukul 16 di daerah Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur, dengan barang bukti yang bisa dilihat di depan sini, ya, termasuk ada kwitansi bond yang ada. Nah, ini masih kita proses dan masih kita terus lakukan pendalaman, juga melakukan penyelidikan lagi. Ya, kemungkinan ada spekulan-spekulan lagi yang bermain menaikkan, ada beberapa, karena memang ada sudah daftarnya, ada beberapa obat-obat daftar yang ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian sudah dengan harga patokan HET-nya, harga eceran tertingginya sudah ada, ya. Tetapi kami masih terus mendalami kemungkinan adanya jenis-jenis obat-obat yang lain yang sekarang ini cukup langka di toko-toko obat. Adapun ditemukan oleh masyarakat sudah cukup tinggi harganya. Ini akan kita lakukan penyelidikan. Kami akan tindak tegas. Ya, jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain ini. Kadang-kadang orang mencari keuntungan pada saat masa-masa yang lagi sulit seperti ini. Inilah masa-masa lagi sulit negara kita. Janganlah mencari keuntungan sementara masyarakat sangat membutuhkan obat-obat ini, termasuk tabung-tabung gas oksigen yang sekarang ini lagi kita lakukan penyelidikan. Kemarin sudah sampaikan oleh Pak Kapolda juga, saya juga mempertegas lagi di sini bahwa kami akan lakukan penyelidikan, kami temukan, kami akan tindak tegas para spekulan-spekulan yang coba bermain dengan menimbun ataupun juga menaikkan harga, termasuk melalui media online. Ya, kita akan selidiki terus, kami akan kejar semuanya. Makanya tolong berhenti. Kasihan masyarakat banyak yang membutuhkan obat-obat ini. Ini awalan dari saya. Ke semuanya ini akan kita jerat dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 di pasal 108, pasal 198. Kemudian kami juga akan melapis dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dan ada beberapa nanti undang-undang yang lain dan akan kita masuk KUHP. Ya, ini akan kita dalami dulu semuanya. Termasuk mungkin apakah ada dari hilir kita dapat sampai ke hulunya, kemungkinan apakah ada pelaku-pelaku yang lain. Kita akan lakukan tindakan tegas dan terukur di sini. Ancamannya memang belum kami lakukan penahanan, tapi kami melakukan pendalaman. Nanti akan berkembang seperti apa, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman media semuanya. Ini awal dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Kekrimis. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, tambahan dari saya bahwa yang akan kami lakukan penindakan ini adalah bukan saja para penjual yang menaikkan harga daripada obat-obatan yang termasuk ke dalam obat-obatan untuk penanganan COVID. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi, itu ada 11 jenis obat. Nah, jadi dari 11 jenis obat ini akan kita lakukan pemantauan di lapangan. Apabila di antara 11 jenis obat ini tidak sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tetap akan kami tindakan. Jadi bukan hanya ivermectin saja. Selain itu juga terkait dengan penjualan oksigen. Itu kami juga memantau di lapangan. Apabila terjadi kenaikan harga yang tidak seharusnya yang dilakukan oleh pasar, kami akan melakukan penindakan termasuk yang ada menimbun. Selain itu rekan-rekan, kami juga memantau di media sosial. Bukan hanya di media sosial itu orang yang menjualnya
Akan tetapi orang yang berusaha membuat onar dan membuat takut masyarakat, kami juga akan menindak. Seperti contoh, sedang kami lakukan penyelidikan, mungkin dalam waktu dekat akan kami sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ada orang yang menjual tabung gas di dalam media sosial atau di toko online. Namun masyarakat sudah membeli, tapi yang bersangkutan bohong, tidak menjual tabung gas tersebut. Ini juga sedang kita proses, mungkin dalam waktu dekat akan kita sampaikan kepada rekan-rekan beberapa kali humas. Nah, hal-hal seperti ini juga saya mengingatkan dalam kesempatan ini, masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk mengambil keuntungan dalam situasi yang seperti ini, jangan bermain-main. Kami dari pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, akan menindak tegas dan akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih, itu mungkin tambahan dari saya. Oke, itu teman-teman semuanya ya. Sudah dipertegas sama Pak Dirkrimsus, diperjelas juga. Memang sekarang ini banyak beredar, tadi pagi ada banyak menanyakan ke saya tentang adanya penipuan. Tadi sudah dipertegas oleh Pak Dirkrimsus, juga saya menghimbau untuk para korban-korban yang merasa ditipu tentang penjualan gas oksigen ini, di mana dia sudah mengirimkan uangnya terus belum menerima barangnya, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya. Kami akan lakukan penyidikan dalam hal ini. Terima kasih teman-teman, silakan, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, cukup. Ya, silakan. Juga kalau ada yang mau lapor, mekanisme lapornya seperti apa? Sama dirinci lagi Pak, barang buktinya ada berapa butir atau apa aja Pak? Terima kasih. Mekanismenya silakan datang ke kepolisian terdekat, ya. Baik mau ke Polda Metro Jaya boleh, ke Polres juga boleh. Kami akan cepat menerima, kami akan cepat untuk merespon, ya, setiap laporan daripada masyarakat, apalagi menyangkut masalah kejahatan yang dia lakukan di masa pandemi ini yang berkaitan dengan jiwanya masyarakat-masyarakat yang memang sangat membutuhkan obat-obat kesehatan, maupun juga misalnya penimbunan tabung-tabung pun ada yang mengetahui tabung-tabung untuk oksigennya, silakan. Cuma perlu saya sampaikan lagi sekali lagi kepada masyarakat, jangan panik. Jangan panik. Yang terjadi tabung gas, saya sudah sampaikan, tabung gas ini banyak masyarakat ya karena memiliki duit menyimpan tabung gas tersebut di rumah untuk mereka, untuk cadangan mereka. Niatnya baik. Apabila terjadi sesuatu dengan keluarganya, mereka sudah membeli duluan. Nah, kalau punya niatan gini sendiri gak ada masalah, tapi kalau sudah banyak penduduk Jakarta berniat seperti itu, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah tabung gas itu cukup? Bagaimana dengan tabung-tabung yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang memang memerlukan, para pasien-pasien yang memerlukan di rumah sakit ini? Tolong jangan panik, ya. Ini mungkin cukup. Barang buktinya ini memang yang kami ungkap ini adalah salah satu jenis obat dari 11 jenis obat yang memang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang harga eceran tertingginya. Ini adalah barang bukti ivermectin. Berapa ini? 25 bungkus. Ya, kami masih terus kejar yang lain juga. Bukan cuma yang di toko-toko saja, ya kami kejar juga yang disampaikan Pak Dirkrimsus, termasuk yang online. Yang coba bermain di online, kami kejar. Ya, ini obat keras yang harus dengan resep dokter. Yang menjualnya pun harus dengan izin. Ya saya sampaikan tadi, izinnya adalah izin STR TTK atau surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Ini harus dimiliki. Bagaimana kalau jual melalui media online? Ya, kami akan tindak tegas. Jelas ya Pak ya? Oke, silakan. Ya, modusnya
Jadi dia jual dengan harga tinggi karena dia tahu sekarang masyarakat ini banyak butuh. Masyarakat juga seperti panik, makanya saya katakan jangan panik. Masyarakat ini ada yang nyimpen stok. Stok ini akhirnya berkurang di pasaran. Ya, sama dengan tabung gas oksigen itu. Beberapa juga obat-obatan yang lain juga sama, kurangnya karena masyarakat panik menyimpan untuk dirinya sendiri, menyimpan untuk keluarganya. Sehingga terjadi bukan kelangkaan, kekurangan yang ada. Ya. Oke, yang lain? Sekarang ini pemilik toko, saya katakan tadi, inisialnya adalah R. Ini masih kita dalami, kita masih lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang lain? Iya. Oke? Sudah kita tutup, sekarang ini kita segel dulu. Kita polis lain dia. Ya. Oke? Sebagai contoh buat yang lain. Biar yang lain stop. Kalau memang sudah ditentukan oleh pemerintah harga eceran tertinggi, ya, tolong ikuti itu. Jangan menyusahkan. Saya sudah katakan lagi, jangan menyusahkan masyarakat. Kasihan masyarakat yang membutuhkan. Jangan mencari keuntungan di saat-saat kita lagi dilanda oleh pandemi COVID-19 ini. Itu cukup dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan yang di luar dari ini. Ada yang mau tanya? Oke. Iya, Mas. Layanan 110 yang dibuka Pak untuk layanan 110 Pak. Layanan 110 kan memang sudah dibuka seluruh Indonesia. Iya, perkembangannya gimana Pak? Maksudnya masih. Oh, nah, nanti tanya ke ini aja. Kalau tanya Polda Metro saya tanya jawabnya masalah Polda Metro. Kamu tanya 110 mungkin se-Indonesia nantinya. Silakan ke Mabes Polri ya. Ya, kalau PPKM Pak gimana Pak? Ya. PPKM Pak. Boleh, Pak, boleh. Gimana Pak? Pelanggaran-pelanggarannya apakah bertambah atau semakin ke sini justru malah orang-orang makin sadar Pak? Pagi tadi ini hari keempat pelaksanaan PPKM darurat. Tadi pagi Pak Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya bersama Wakapolda juga dengan dibagi tugasnya masing-masing mengecek. Ada berkembang jadi 72 titik. Bang ya. Ya sambil ini. Awalnya kemarin pada saat pertama saya sampaikan ada 63 titik penyekatan. Juga pengendalian PPKM darurat. Ya. Mulai dari pembatasan dan juga pengendalian PPKM darurat. Ada 63 titik. Sekarang melihat situasi kemarin, ya, kemarin juga Pak Kapolda mengecek langsung, Pak Pangdam bersama dengan Gubernur juga sudah mengecek, Pak Kapolri dengan Panglima juga langsung mengecek langsung ke TKP, melihat situasi. Memang ada beberapa penambahan lagi titik, dari 63 menjadi 72 titik. Di gerbang tol itu ada 5 titik, di exit tol itu ada 9 titik, batas kota atau jalur antara kota kabupaten itu ada 19 titik, kemudian jalur utama itu 39 titik. Cara bertindaknya adalah kita lakukan penyekatan untuk di dalam menghambat mobilitas tersebut. Kemudian ada yang pengendalian, kita lakukan patroli. Ya, melihat kerumunan, kita lakukan pembubaran di situ. Kami sudah sosialisasikan mana kebijakan pemerintah yang masuk sektor esensial dan kritikal. Yang boleh, esensial itu 50% boleh WFO, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat.
Apa-apa saja yang di esensial sudah kami sosialisasikan, baik itu di media sosial. Hari ini adalah instruksi Mendagri. Yang kritikal itu boleh 100%. Yang non esensial dan kritikal itu tidak boleh. Cukup work from home saja, kerja di rumah saja. Itu yang sudah kami sampaikan selama 2 hari awal. Kemarin terjadi penumpukan. Faktanya di lapangan, hari kerja pertama kemarin selama keberlakuan PPKM darurat, masih banyak yang non esensial memaksakan diri untuk masuk kerja. Alasannya macam-macam di jalan, bahwa dia akan dipecat lah kalau tidak masuk kerja, padahal sudah non esensial, tidak boleh. Ini yang sekarang ini Polda Metro Jaya membentuk tim dipimpin oleh Dirkrim Polda Metro Jaya. Tadi sudah kita apel 3 pilar di sini, pemerintah daerah, TNI dan juga polisi, untuk melakukan patroli pengecekan kepada kantor-kantor yang non esensial yang masih buka. Kami akan tindak tegas. Ya. Di satu sisi ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 86 tentang wabah penyakit di pasal 14, menghalang-halangi. Di sisi lain juga kami punya tim yang namanya operasi justisi, yang dikedepankan adalah teman-teman dari pemerintah daerah, Satpol PP. Dia punya hak untuk melakukan penyegelan atau bahkan yang tertinggi adalah mencabut izin daripada perusahaan tersebut. Kalau kami yang Satgas Gakum, kami akan tindak dengan aturan perundang-undangan yang ada. Karena itu yang ditemukan kemarin. Pagi ini, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat yang sudah mulai mengerti. Walaupun masih ditemukan adanya masyarakat yang memaksakan diri, tidak mau diam di rumah. Padahal arahnya PPKM darurat ini untuk bagaimana menyelamatkan masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta. Kemarin itu 10.932 yang positif rate yang ada di Jakarta ini. Yang meninggal cukup banyak. Jadi harus sadar sekarang ini bahwa kebijakan pemerintah ini untuk menyelamatkan, bagaimana untuk kita bisa memutus mata rantai ini. Ya sudah, diam di rumah saja, kerja dari rumah saja. Ini yang perlu harus disadari. Kami sempat dikomplain beberapa ini, kenapa bisa polisi jadi bikin macet? Enggak, masyarakatnya ini tidak mau mengerti bahwa memang inilah tugasnya polisi ini, TNI ini, pemerintah ini bukan untuk menyusahkan masyarakat, bukan untuk membuat Jakarta ini kosong, tidak. Untuk mengingatkan masyarakat, udah sebaiknya Anda di rumah saja. Ya, sekali lagi kami minta ucapan terima kasih hari ini drastis kan turun sekali. Yang kami temukan di lapangan tidak seperti kemarin. Sudah banyak yang mengerti, tapi masih ada. Sekali lagi saya himbau, kami menghimbau aparat di lapangan ini. Kami juga manusia, kami kerja ini. Kapan sih Pak, nggak, supaya jangan terlalu ketat. Kalau perlu kita buka. Kalau masyarakat mengerti bahwa yang memang boleh kerja adalah esensial dan kritikal. Kalau itu yang sudah pergi kerja setiap pagi selama jam kerja ini, tidak perlu lagi ada petugas di lapangan. Kalau yang non esensial itu sudah mengerti bahwa dia tidak boleh kerja, dia kerja di rumah saja, kami akan tenang. Jadi mungkin di satu sisi kami juga sudah menyampaikan ke 3 pilar di bawah untuk mengingatkan RT, Babinsa, Babin Kaptipmas, mengingatkan warganya supaya patuh dan taat terhadap kebijakan pemerintah. Kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar, di rumah saja. Cuma sampai tanggal 20, bagaimana kita lihat nanti.